Implantasi atau nidasi adalah menempelnya ovum yang sudah dibuahi pada dinding endometrium induk. Implantasi memerlukan penetrasi melalui epitel uterus disertai sedikit tanda nekrosis. Adapun proses implantasi sebagai berikut. Selama berlangsungnya implantasi, trofoblast berdiferensiasi menjadi dua lapisan, yaitu sinisitiotrofoblast dan sitotrofoblast. Lapisan-lapisan sel trofoblast yang membelah dalam sitotrofoblast kemudian berpindah ke dalam sinisitiotrofoblast, di mana mereka bercampur dan kehilangan membran selnya. Pada gambar yang pertama merupakan blastokista manusia di dalam rongga rahim 4-5 hari setelah pembuahan. Pada gambar yang kedua merupakan blastokista manusia umur 7,5 hari, sebagian terbenam di dalam stroma endometrium. Trofoblast terdiri atas sel-sel berinti tunggal. Pada hari ke-9, semakin dalam pada endometrium, trofoblast berkembang semakin pesat, dan pada sinitium terbentuk vakuola-vakuola dan memperlihatkan sejumlah rongga besar. Perkembangan pada hari ke-11 sampai dengan hari ke-12, blastokista seluruhnya terbenam ke dalam stroma endometrium. Rongga trofoblast pada kutub embrio berhubungan dengan sinusoid ibu di dalam stroma endometrium. Mesoderm ekstra embrio bertambah banyak dan mengisi ruang antara selaput, eksozoelom, dan bagian dalam trofoblast. Menjelang perkembangan hari ke-13, rongga trofoblast sekarang berada pada kutub embrional dan terbentuk peredaran darah uteroplasenta, serta cacat permukaan endometrium semakin sembuh. Tipe-tipe implantasi. Yang pertama yaitu implantasi superfisial. Implantasi atau blastokista hanya menempel pada dinding uterus. Tipe ini embrio tetap berada di bawah lumen uterus, jadi kurang kuat. Contohnya pada kuda, babi, sapi, domba, dan kambing. Kemudian yang kedua yaitu implantasi eksentrik. Tipe ini implan tertanam tetap menonjol ke dalam lumen uterus. Contohnya pada monyet, anjing, kucing, dan tikus. Kemudian yang ketiga yaitu implantasi interstisial. Tipe ini embrio tertanam dengan sangat kokoh. Lumen uterus makin lama makin mengecil, epitel uterus dan trofoblast berikatan dengan sangat erat, dan embrio terbungkus oleh desidua. Contohnya pada manusia, simpanse, dan marmut. Baik, di sini saya akan menjelaskan selaput ekstraembrionik. Di mana selaput ekstraembrionik itu selaput yang berasal dari embrio yang terletak dari luar tubuh embrio dan tidak menjadi bagian dari embrio, di mana fungsinya sebagai media perantara pertukaran zat dan juga perlindungan embrio. Nah, di sini kita akan membahas tentang kantong kuning telur atau yolk sac. Pada unggas, sel telurnya itu bersifat polilestial atau kuning telurnya itu banyak, yang mana menjadi sumber nutrisi selama perkembangan embrio. Dan asalnya itu berasal dari lapisan endoderm Mesoderm splanchniis, di mana terletak pada tempat pembuluh darah vitelin. Pada hari ke-19, kantong kuning telur ini mengecil dan tertarik ke rongga perut dan akan menjadi bagian dari usus unggas. Dan sisa kuning telur terserap seluruhnya itu selama kurang lebih 6 hari setelah menetas. Sedangkan pada mamalia itu sel telurnya bersifat oligelestial atau bersifat sementara dan bersifat homepoiesis serta sumber bakal sel gamet primordial. Yang kedua kita akan membahas tentang amnion, di mana amnion hanya terdapat pada makhluk yang embrionya tidak dapat hidup dalam air. Jadi embrio ikan atau kodok tidak mempunyai amnion. Oleh karena itu hewan demikian disebut juga anamniota. Sedangkan pada unggas, lipatan somatopleuranya itu menetap, di mana bagian dalam somatopleura disebut amnion dan bagian luar somatopleura itu disebut chorion. Asal amnion sendiri berasal dari ginjal fetus, kelenjar mulut fetus, dan alat pernapasan fetus, di mana fungsinya untuk media untuk mengambang, pelindung, dan kemungkinan embrio bergerak. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang selaput chorion, di mana kita ketahui bersama bahwa selaput chorion itu lapisan jaringan fibrosa yang mengandung pembuluh darah janin. Letaknya itu terdapat di bagian luar amnion. Selaput ini berkembang dari lipatan luar permukaan kuning telur.
Korion ini mengelilingi janin selama periode kehamilan dan berfungsi untuk memelihara janin. Korion dan amnion itu dipisahkan oleh ruang ekstraembrionik atau disebut juga dengan ekstraembrionik coelom. Dan di sini kita akan membahas tentang lapisan allantois, di mana lapisan allantois adalah selaput yang terdapat di tali pusar dengan jaringan epitel, yang mana berfungsi untuk mengatur sirkulasi embrio dengan plasenta, mengangkut sari makanan dan oksigen atau O2 termasuk zat sisa. Plasenta atau biasa disebut dengan ari-ari adalah organ dalam kandungan yang dapat ditemukan pada masa kehamilan. Plasenta merupakan organ yang berperan sangat penting dalam pertumbuhan dan perkembangan janin. Fungsi utama plasenta ialah untuk memberi nutrisi dan pertukaran produk-produk metabolisme antara janin dan ibu. Plasenta terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian pada janin atau fetal portion. Bagian ini terdiri dari struktur yang disebut chorion, producum, dan villi. Producum merupakan membran yang melindungi janin yang terdiri dari trophoblast. Sedangkan villi dari plasenta yang matang terdiri dari villi karioti, ruang-ruang interfiller, amnion yang melapisi dinding permukaan plasenta. Pada bagian bawah lapisan amnion ini terdapat cabang-cabang pembuluh darah, tali pusar. Yang kedua, bagian pada ibu atau maternal portion. Bagian ini merupakan permukaan yang menghadap dinding rahim, berwarna merah dan terbagi oleh celah-celah yang berasal dari jaringan ibu. Pada bagian ini terdapat decidua compacta yang terbentuk dari 15-20 struktur berupa bulatan yang disebut cotyledon. Juga terdapat struktur yang disebut decidua basalis pada bagian maternal. Ketiga, tali pusar. Tali pusar merentang dari pusat janin ke plasenta pada bagian permukaan janin. Tali pusar memiliki panjang sekitar 50-55 cm, diameter sekitar 1-2,5 cm atau sebesar jari. Fungsi utama dari tali pusar ialah untuk menghubungkan plasenta dengan bagian tubuh janin sehingga dapat menyalurkan oksigen, antibodi, dan komponen lain yang diperlukan janin. Proses terbentuknya plasenta atau ari-ari. Biasanya, plasenta akan terbentuk secara sempurna setelah kehamilan memasuki usia 16 minggu. Pembentukan plasenta dimulai dari perkembangan trophoblast pada hari ke-8 sampai ke-9 setelah pembuahan. Sel membelah sehingga sel yang tadinya hanya selapis menjadi berlapis-lapis dan membentuk rongga yang banyak pada lapisan syncytiotrophoblas. Stadium ini disebut stadium berongga atau lacunar state. Kemudian, syncytium tumbuh ke dalam endometrium atau dinding rahim dan menyebabkan pembuluh darah di dinding rahim rusak, sehingga syncytium tadi bisa dialiri oleh darah dari ibu dengan perbaikan otomatis pembuluh darah karena masuknya organ baru. Stadium ini disebut stadium sirkulasi heteroplasenta atau rahim ke plasenta, atau juga sistem fotomaternal janin ke ibu. Selanjutnya, trophoblast menghasilkan lagi sekelompok sel yang akan membentuk jaringan penyambung lembut yang disebut mesoderm ekstramembrional. Jaringan ini merupakan jaringan penyambung antara lapisan dalam sitotrophoblast dengan sel selaput Hauser. Bagian yang melekat dengan trophoblast menjadi selaput chorion atau chronioclete, sedangkan bagian yang melekat pada selaput Hauser menjadi pelindung yolk sac atau kantung kuning telur. Lalu pada akhir minggu ketiga kehamilan, mesoderm yang terbentuk dari sitotrophoblast tersebut akan menjadi sel darah dan pembuluh darah kapiler. Dari waktu ke waktu, rongga chorion semakin luas, sehingga jaringan embrional semakin terpisah dari sitotrophoblast atau selaput chorion.
hanya dihubungkan oleh sedikit jaringan mesoderm yang menjadi tangkai penghubung atau connecting stalk. Nah, connecting stalk ini yang nantinya akan berkembang menjadi tali pusar. Akhirnya, setelah pembuluh darah dari trofoblast menembus rahim, trofoblast akan menjadi plasenta dewasa. Terbentuknya sirkulasi yang sempurna melalui pembuluh darah tali pusar. Meskipun saling berhubungan, darah ibu dan darah janin tetap tidak bisa bercampur. Sistem ini disebut sistem hemokroial atau tetap terpisah oleh dinding pembuluh darah janin dan lapisan korion. Yang terakhir ada kelainan plasenta, yaitu solulusio plasenta. Solulusio plasenta adalah terlepasnya plasenta dari tempat implantasinya sebelum janin lahir. Frekuensi solulusio plasenta adalah sekitar 1 dari 200 pelahiran, tergantung dari seberapa cepat wanita mendapat pertolongan. Angka kematian perinatal sebesar 25%. Penyebab solulusio plasenta tidak diketahui dengan pasti, tetapi pada kasus-kasus buat didapatkan korelasi dengan penyakit hipertensi vaskular menahun dan 15,5% disertai pula oleh preeklamsia.